sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kembali bisa melanjutkan pembacaan dari kitab Syarah Durusul Muhimmah karya Syekh bin Baz rahimahullah taala dengan syarahnya karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Qala Ibnu Baz rahimahullah wa ma tauhidul asma'i was sifat. Udah. Yang mana ya? Yang mana? Awal atas. 91 ya. Qala Syekh Abdul Razak hafizahullah fa idza arafna anna tauhid ar-rububiyah. Apabila kita tahu bahwa tauhid rububiyah yakni ifradallahi birrububiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan rububiyahnya dan penciptaan dan pemberian rizki, wal ihya wal imatah, menghidupkan dan mematikan, wa tadbir dan pengaturan, wa tasarruf sama tasarruf pengelolaan fi hadzal kaun di alam semesta ini. Fa diddu dzalika maka lawan dari itu an yusbata li ayyin minal makhluqati menetapkan bagi siapapun dari makhluk-makhluk syai'un sesuatu min khasaisillahi fi rububiyatihi dari kekhususan Allah dari dalam rububiyahnya. Jadi kalau menganggap ada pencipta selain Allah atau pemberi rizki selain Allah, itu lawan dari tauhid rububiyah. Kan yuj'ala li ahadin minal makhluqat, seperti menjadikan bagi seseorang dari makhluk syai'un minal khalq, sesuatu dari penciptaan. Penciptaan apa gitu. Au tasarruf atau pengelolaan, mengelola kawasan tertentu sing bau reksa. Awit tadbir lihadal kaun, atau pengelolaan semesta ini. Faman wujida minhu dalik, maka siapa yang terdapat darinya hal itu, naqadha dzalika tauhidah, maka itu membatalkan tauhidnya. Wa yakunu kafiron, dia menjadi kafir bi rububiyatillahi azza wa jalla, terhadap rububiyah Allah azza wa jalla. Li'anal mar'a la yakunu muwahhidan, karena seorang tidaklah menjadi orang yang bertauhid fi rububiyyati, di dalam rububiyah, kecuali apabila mengesahkan Allah dalam rububiyahnya semuanya, semua makna rububiyah. Walam yaj'al mahu syarikan fiha, dan tidak menjadikan bagi Allah sekutu di dalamnya. Nah itu ya, waktu lalu antum ditanya apa lawan dari tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Antum bingung ya kan? Sekarang masih bingung? Udah enggak bingung? Tuh. Awat lawan tauhid rububiyah. Apa lawan ini yang ditanya. Apa lawan dari tauhid rububiyah? Hah? Yang melawan. Kata singkatnya apa? Lawan dari tauhid rububiyah yang melawan. Iyalah, lawan yang melawan. Lawan yang melawan. Apa namanya? Lawan dari tauhid rububiyah itu apa namanya? Nah, lupa lagi ya. Apa Hazari? Syirik rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Lawan tauhid kan syirik, tinggal diterapin aja. Wa idza arafna, kalau kita tahu anna tauhidal asma'i was sifat, bahwa tauhid asma dan sifat qaimun ala isbatil asma'i al-husna was sifatil ulya lillah, tegak di atas penetapan asmaul husna dan sifatul ulya untuk Allah, wa nafi naqais, dan menafikan kekurangan-kekurangan dan aib-aib dari Allah. Bukan anlillah ini, kurang alif itu.
Anillah bukan anlillah ya. Kanan dulu. Anillah. Akhir. Aib-aib dari Allah. Wa tanzihuhu subhanahu amma la yaliku bijalalih. Dan mensucikannya subhanahu wa ta'ala amma la yaliku bijalalih, dari apa yang tidak layak bagi keagungannya. Tidak laik bagi keagungannya. Fa inna diddaha tauhid, maka sungguhnya lawan dari tauhid ini, tauhid apa? Asma wa sifat. Jahdu syai'in, mengingkari sebagian, mimma atsbatahullahu subhanah, dari apa yang Allah tetapkan subhanahu wa ta'ala. Au itsbatu syai'in, atau menetapkan sesuatu, nafahullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, sesuatu yang Allah nafikan. Intinya melawan ya. Yang Allah tetapkan dinafikan, yang dinafikan malah ditetapkan. Itu orang ngeyel namanya. Faman asbata lillahi ma nafahu Allahu an nafsihi, maka siapa yang menetapkan untuk Allah apa yang Allah nafikan dari dirinya, au nafa'anillahi, atau menafikan dari Allah ma asbatahu Allahu li nafsihi, atau menafikan dari Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, faqad waqa'a fi ma yudaddu tauhidal asma'i was sifat. Berarti dia telah melakukan atau terjerumus, terjatuh ke dalam yang melawan, ke dalam apa yang melawan tauhid asma wa sifat. Terhadap apa yang dilawankan, yudodu, atau ini aktif ya, yang melawan. Itu jadi lawan-lawan dari tauhid itu seperti itu ya. Adribu misalan likullin minhuma minal Qur'an. Aku akan buat contoh bagi masing-masing dari keduanya dari Al-Qur'an. Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atsbata li nafsihil ilma, menetapkan bagi dirinya ilmu. Wa annahu ahata bikulli syai'in ilman, bahasanya Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Ilman kedudukannya sebagai apa itu? Apa Sari? Maf'ul bih dari fi'il yang mana? Ahata. Wa annahu ahata bikulli syai'in ilman. Bahwasanya Allah, pelakunya Allah kan, Allah meliputi ilmu, bukan. Allah meliputi segala sesuatu. Ilman. Bukan maf'ul bih. Apa? Apa? Enggak tahu. Antum udah tamat alfian. Apa, Ahmad? Al. Kan. Al itu selalu sifat, isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbah. Kalau ini masdar. Tamyiz. Ya. Jadi Allah meliputi segala sesuatu. Apanya? Ilman. Jadi menjelaskan yang meliputi itu gitu. Wa annahu la takhfa alaihi khafiyatun, dan bahwasanya Allah itu tidak tersembunyi atasnya khafiyatun,
sesuatu pun yang tersembunyi. Khafiyatun sebagai apa Go? Apa? Khabar? Enggak ada mubtada. Apa Bil? Abil? Abil nggak ngerti? Ya ampun. Untung tamat antum ya. Fa'il dari tahfa ya. Khafiyatun fil ardi. Sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan juga di langit. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi nggak ada yang tersembunyi gitu. Jadi nggak ada yang tersembunyi intinya gitu. Walaupun disebut sesuatu yang tersembunyi. Ya'lamu makana, Allah tahu apa yang sudah terjadi, wa ma sayakunu, dan apa yang akan terjadi, wa ma lam yakun laukana kaifa yakunu, dan apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana terjadi, Allah tahu semua. Faman syakka au jahada, siapa ragu atau mengingkari, au lam yu'min atau enggak beriman, au irtaba atau curiga, bihadis sifat, pada sifat ini, au fi ba'di ma yata'allaqu biha, atau pada sebagian apa yang berkaitan dengannya, yakunu kafiran billahi subhanahu, maka dia menjadi kafir terhadap Allah subhanahu. Kata Allah, walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, akan tetapi kalian menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian amalkan. Akan tetapi kalian mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian lakukan. Katsiran mimma ta'malun. Ini persangkaan yang salah, menganggap Allah nggak punya ilmu. Wadzalikum dzannukumul ladzi dzanantum birabbikum, itu persangkaan kalian terhadap persangkaan kalian yang kalian menyangka dengannya yang kalian menyangka terhadap Rabb kalian. Adra ardakum, maka Allah menghinakan kalian, fasbahtum minal khasirin, sehingga kalian menjadi di antara orang-orang yang rugi. Fayyasbiru, jika mereka sabar, fannaru mathwalahum, maka neraka tempat kembali mereka. Jadi sabar tapi neraka tempat kembali. Artinya sabarnya nggak ada guna. Itu sabar di akhirat ya. Kalau mau sabar itu sekarang, jangan udah mati baru sabar. Sabar di neraka itu nggak ada gunanya ya. Tetap aja di neraka. Neraka tempat kembali mereka. Wa yasta'tibu famahum minal mu'tabin. Kalau mereka diminta tobat, mereka nggak bakal bertobat. Ini hukuman yang terjadi terhadap orang-orang ini, terhadap mereka ini. Mabnaha wasababuha, pondasinya dan sebabnya adalah walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Jadi kalian mengira Allah nggak tahu kebanyakan apa yang kalian lakukan. Itu persangkaan itu mendatangkan adab, karena mengingkari ilmu Allah. Jadi bukan karena kalian maksiat. Ya maksiat iya, tapi yang paling utama ini, kalian menyangka Allah nggak tahu gitu. Ini lebih buruk daripada maksiat kalian. Jadi penyimpangan akidah itu lebih buruk daripada penyimpangan badan. Nah, maksiat itu di badan. Sementara salah sangka dalam masalah iman, dalam masalah asma wa sifat, ini kerusakan di hati. Kerusakan hati lebih buruk daripada kerusakan badan. Ada fi syakun fi syai'in.
Maka ini di dalamnya terdapat keraguan terhadap sesuatu sedikit saja ya dari apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, yaitu ilmu. Bahwa ihatatu ilmihi, yaitu peliputan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Wa annahu subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala wasi'a kulla syai'in ilman, meluasi segala sesuatu ilmunya. Jadi ilmunya meluasi segala sesuatu. Wasi'a siapa pelakunya? Wasi'a siapa pelakunya Ahmad? Tuh, Allah ya. Terus ilman sebagai apa? Tuh. Tamyiz. Santah, insyaallah. Cerdas teguh. Tamyiz. Makanya ngartikannya. Allah meliputi segala sesuatu, apanya? Ilmunya. Itu tamyiz. Jadi penjelas. Tamyiz itu pembeda, penjelas. Jadi yang meluasi segala sesuatu bukan zat Allah, bukan. Tapi apa? Ilmunya. Jadi dengan penjelasan seperti ini, inilah perbedaan keyakinan ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah menganggap Allah meliputi segala sesuatu, di mana-mana berarti Allah. Kan salah. Yang di mana-mana bukan zat Allah, tapi ilmunya, ilman. Faman nafa ma atsbatahu Allahu li nafsihi yakfuru bidzalik. Maka siapa yang menafikan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dia kafir terhadap itu. Wahum yakfuruna birrahman. Mereka kafir kepada Ar-Rahman. Itu enggak kafir kepada Allah, tapi cuma kafir kepada sebagian dari nama Allah gitu. Percaya sama Allah, cuma dengan nama Ar-Rahman enggak percaya. Dan itu disebut kafir oleh Allah. Jadi mengingkari satu nama aja disebut kafir coba. Kan bahaya kan? Jadi memang keliru dalam asma wa sifat itu fatal, bahaya sekali. Sama jahdahum lismihi ar-Rahman kufran tuh. Allah menamai pengingkaran mereka terhadap nama Allah yaitu Ar-Rahman sebagai kekufuran terhadapnya. Kekufuran terhadap nama itu. Contoh yang lain, wal mithalul akhar. Wahwa yaitu isbatu ma nafahullah, menetapkan apa yang Allah nafikan. Taqaddama fi suratil Ikhlas, sudah berlalu dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Kan Allah menafikan di sini, menafikan melahirkan, menafikan dilahirkan. Dua-duanya lam, nafi. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi surati Maryam. Kemudian Allah berfirman dalam surat Maryam. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka berkata, Ar-Rahman telah mengambil anak. Ini mengangkat anak atau gimana? Melahirkan maksudnya. Jadi menganggap Allah melahirkan anak. Orang-orang musyrik mengingkari nama Ar-Rahman. Tapi di sini orang-orang ahlu kitab menetapkan nama Ar-Rahman. Ya, ittakhadar rahmanu walada. Jadi di sini berarti menetapkan sesuatu yang Allah nafikan. Allah bilang lam yalid, mereka bilang Allah punya walad. Al khata' inda haula'i, kekeliruan pada mereka ini, anahum asbatu lillahi manafahullahu an nafsihi. Bahwasanya mereka menetapkan bagi Allah apa yang Allah nafikan dari dirinya. Allahu nazzaha nafsahu anil waladi. Allah mensucikan dirinya dari anak. Suci, enggak punya, enggak ada. Wahum asbatu lillah, tapi mereka malah menetapkan untuk Allah anak. Tanazzaha wa taqaddasa, ya, maha suci Allah al-walad. Menetapkan anak. Allah berfirman, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang aneh.
bukan aneh, sesuatu yang besar, aziman, aziman, balighal khuturah, yang sangat mendalam bahayanya itu. Kalian mendatangkan sesuatu yang besar, kesalahan maksudnya, kesalahan yang besar, bahaya yang besar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit-langit terbelah darinya. Dari apa? Dari Allah. Enggak, dari ucapan mereka. Hampir-hampir langit terbelah dari ucapan mereka. Watan syakul ardu, dan terbelah juga bumi. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung pun hancur. Gunung merunduk hancur. Anda'au lirrahmani walada, karena mereka mengklaim Ar-Rahman memiliki anak. Itu ucapan begitu bisa menyebabkan langit terpecah, bumi terbelah, gunung hancur. Hampir dikatakan, takadu, hampir. Berarti enggak jadi. Cuma hampir. Itu menunjukkan bahasa itu perkataan besar gitu. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah mendatangkan sesuatu yang besar yang bisa menyebabkan hancurnya langit dan bumi. Fal khalal fil asma'i was sifati ya'ti min jihati itsbati ma nafahu Allahu aw nafa ma atsbatahu Allahu. Jadi kekeliruan dalam nama-nama dan sifat-sifat itu datang dari dua arah. Arah pertama menetapkan apa yang Allah nafikan, berarti ini namanya tasbih. Enggak harus tasbih ya, pokoknya menetapkan apa yang Allah nafikan. Tapi memang jatuhnya tasbih karena menyerupakan dan makhluk pasti. Atau menafikan apa yang Allah tetapkan, nah, ini taktil. Jadi yang penyimpangan dalam asma sifat itu tasbih dan taktil. Menetapkan apa yang Allah nafikan, menetapkan anak, nah itu kan tasbih jadinya. Menetapkan Allah itu capek, itu orang Yahudi dulu. Allah istirahat dari hari Sabtu. Allah menciptakan langit bumi 6 hari, istirahat di hari Sabtu. Menetapkan sesuatu yang Allah nafikan, artinya Allah nggak sebutkan gitu. Itu berarti tasbih, menganggap Allah capek. Kemudian Allah bantah mereka, wa ma massana min lughub, kami enggak ditimpa kecapean. Kemudian bagian yang ketiga. Ini bagian ketiga dari apa nih? Uluhiyah. Ya tadi rububiyah, terus asma wa sifat, terus sekarang uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Apa lawannya? Yudadu dalik. Lawannya adalah sarfu syai'in minal ibadah li ghairillah. Mengarahkan sebagian dari ibadah kepada selain Allah. Nah, ini namanya syirik uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah lawannya apa? Syirik uluhiyah. Begitu. Syirik uluhiyah berarti menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Uluhiyah itu ubudiyah, ibadah. Ibadah untuk selain Allah. Mandabah li ghairillah, siapa menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, istighatsah dengan selain Allah, bernadar untuk selain Allah. Fa inna dzalika naqidun li tauhid, maka itu membatalkan tauhid. Bal dinuhu kulluhu yabtulu bidalik. Bahkan agamanya semuanya batal dengan itu. Ya, semua agamanya batal dengan itu. Syirik akbar.
seperti berlalu bersama kita dalam ayat yang mulia surat Zumar 65-66. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum kamu, lain asyrokta, kalau kamu syirik, layah batanna amaluka, pasti akan batal amalmu. Itu Nabi Muhammad diancam begitu. Padahal Nabi Muhammad gak bakal syirik, tapi seandainya syirik batal juga amalnya. Apalagi kamu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah batal amalnya pasti apa? Wala takunanna minal khasirin, pasti kalian menjadi orang yang diantara orang yang rugi. Balillahu fa'bud, tapi Allah lah, sembahlah dia. Tapi Allah sembahlah dia semata. Jadi dimajukan ini objeknya. Fa'budillah gitu aslinya kan. Allah fa'bud. Ini ketika dimajukan objeknya memberi batasan. Yufidul hasr, beri faedah pembatasan. Maka Allah lah saja, maka sembahlah oleh kalian. Allah sajalah sembahlah oleh kalian. Wakum minasyakirin, dan jadilah diantara orang-orang yang bersyukur. Berarti diantara bentuk syukur apa? Beribadah kepada Allah semata. Kemudian berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, wa aqsamu syirki salasatun. Bagian-bagian syirik ada 3. Syirkun akbar, wa syirkun asghar, wa syirkun khafi. Syirik besar, syirik kecil, syirik lembut, syirik tersembunyi. Jadi lebih kecil dari yang kecil gitu. Ini bukan tingkatan dosanya tapi ya. Bisa jadi syirik khafi itu syirik akbar, bisa jadi syirik khafi itu syirik asghar. Jadi sebenarnya syirik khafi itu bukan level ketiga dari macam-macam syirik ini, bukan. Tapi dia bentuknya gitu, bentuknya tersembunyi. Tapi derajatnya cuma 2, akbar atau asghar. Akbar atau asghar saja. Bukan berarti khafi di bawah asghar, tidak. Fasyirkul akbaru yujibu hubutal amali. Syirik akbar itu menjadikan gugurnya amal-amal semua. Wal khuluda finnari, dan kekal di neraka. Liman mata alaihi, bagi yang mati di atas syirik itu, maksudnya dia belum bertobat. Jadi yang dulu pernah syirik, tobat sekarang biar masuk surga ya. Kalau enggak tobat mati sampai dia mati itu syirik, belum pernah tobat, kekal di dalam neraka. Seperti firman Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka syirik, hapus dari mereka apa yang dulu mereka lakukan. Ini para nabi itu diancam begitu. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Tidak mungkin orang-orang musyrik akan memakmurkan masjid-masjid Allah sementara mereka menyaksikan atas diri mereka sendiri dengan kekufuran. Makanya kita lihat ya, dukun atau apa itu yang suka syirik, nggak ke masjid, nggak mau ke masjid, nggak mungkin memakmurkan masjid-masjid Allah. Karena mereka menyaksikan diri mereka kotor, kufur bahkan. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu batal semua amalnya, gugur semua amalnya, dan di dalam neraka mereka kekal. Wa man mata alaihi, maka siapa yang mati di atasnya, di atas syirik, fala yaghfirallahu, Allah enggak mengampuninya. Wal jannatu alaihi haramun, surga atasnya haram. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni an yushraka, syirik, disekutukan bihi, dengan Allah sesuatu pun. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni yang di bawah
syirik dengan syarat Allah kehendaki, liman yasha. Kalau Allah nggak kehendaki, ya nggak ada ampunan. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah, sungguh siapa yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka, wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada bagi orang dolim seorang penolong pun. Nah itu, ini dalil Al-Maidah 72 menunjukkan orang yang melakukan syirik kekal di dalam neraka, nggak ada yang nolong selama-lamanya. Wa min anwa'ihi, dan diantara macam-macam syirik, berdoa kepada mayit atau patung, kemudian istighatsah pada mereka, nadar untuk mereka, menyembelih untuk mereka, dan yang semisal itu. Pokoknya macam-macam ibadah semua yang ditujukan pada selain Allah dalam mencari berkahnya, itu adalah syirik akbar. Qala Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala fi syarhihi, arafna anna tauhida yang qasimu ila aqsamin thalatha. Kita telah tahu bahwa tauhid itu terbagi kepada bagian-bagian yang tiga, ada tiga bagian. Dalla 'alaiha kitabullah wa sunnatu nabihi, yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa arafna aidan, dan kita juga tahu, anna likulli qismin, bahwa setiap bagian dari bagian-bagian ini memiliki lawan. Setiap bagian ada lawannya. Fa idza kana tauhidu salasata aqsamin, kalau tauhid itu ada tiga bagian, maka syirik ditinjau bi'tibari taksimi tauhid, ditinjau dari pembagian tauhid terbagi kepada tiga bagian juga. Nah itu, ini yang kita bilang kemarin. Syirik fil rububiyah, syirik fil uluhiyah, wa syirik fil asma'i wa sifat, yang disebut dengan ilhad. Wa huna yadhkuru Syekh rahimahullah taala taksiman, di sini saya menyebutkan pembagian yang lainnya untuk syirik ditinjau dari besar kecilnya, ya, min haitsul kibar wasigor, besar kecilnya. Wa nau yang qasimu ila akbar wa asghar wa khafi, kama sayati bayanuhu, seperti akan datang penjelasannya. Wal khafi qismun mustaqillun, apakah khafi ini bagian yang terpisah, aw annahu wasfun lisyirki fil halataini, atau dia sifat untuk syirik dalam dua keadaannya, akbar dan asghar. Ini yang lebih tepat, yang kedua ya, bukan bagian yang terpisah. Wa yati aidan bayanu sababu tasmiyati bihadzal ism asyirkul khafi, dan datang juga penjelasan sebab penamaan dengan nama ini, yaitu syirik khafi. Wa syirkul akbaru wal asgharu yakhtalifani min haitsul haddi wa min haitsul hukmi. Min haitsul haddu, haddi harusnya ya. Min haitsu, dari segi, sebagai apa? Yakhtalifani min haitsul haddi. Haitsu itu dhorof, dan dhorof itu selalu mudhof ya. Haddi bukan haddu. Wa min haitsul hukmi. Amma syirkul akbar, jadi syirik akbar dan asghar itu berbeda dari segi batasannya dan dari segi hukumnya ya. Batasan definisinya beda, hukumnya juga beda. Adapun syirik akbar, fahuwa taswiyatu ghairillah, ini batasannya atau definisinya. Dia adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu dari hak-haknya. Faman sawwa ghairallah, dan maka siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu dari hak-hak Allah,
sungguh dia telah menjadikannya sekutu, tandingan bagi Allah. Fasyirku huwa ja'lul andad, maka syirik adalah menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah Azza wa Jalla. Walihada dzakarallah, oleh karena itu Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir bahwasanya mereka idza dakhalun nar, apabila mereka masuk neraka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, mereka mengatakan tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, demi Allah sungguhnya kami dulu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Berarti tahu dong nyata kok, tapi tetap lebih memilih sesat. Idnu sawwikum birabbil alamin, tatkala kami menyamakan kalian dengan Rabb semesta alam. Idnu sawwikum birabbil alamin. Jadi merasa sesatnya itu kenapa? Karena menyamakan kalian dengan Rabb semesta alam, padahal jelas makhluk nggak ada yang sama dengan Allah. Fahadha huwa syirik, inilah syirik. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Kalau ilhad dalam masalah asma wa sifat menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau ini menyamakan makhluk dengan Allah. Seperti sama tapi beda ya. Mana lebih buruk, menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah? Menyerupakan Allah dengan makhluk lebih buruk. Kenapa? Kenapa? Alasannya apa? Ya, karena menurunkan derajat Allah ya, tingkatan Allah. Allah diturunkan ke tingkatan makhluk. Kalau menyerupakan makhluk dengan Allah, menaikkan makhluk, Allah nggak turun. Kemudian Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Ay musawiyan li hubbillah. Ka hubbillah artinya sama dengan cinta kepada Allah. Jadi mencintai tandingan seperti mencintai Allah. Wasyirku, dan syirik, buat tandid adalah membuat tandingan. Ittikhadul andad, menjadikan tandingan-tandingan, ittikhadul andad wasyuraka, jadi menjadikan tandingan-tandingan dan syuraka ya, sekutu-sekutu bersama Allah. Allah berfirman tabaraka wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ay syuraka ma'allah, yaitu sekutu bersama Allah. Tasrifuna lahum minal ibadah wal hukuk, yang mereka memalingkan untuk atau mengarahkan kepada mereka dari ibadah-ibadah dan hak-hak yang tidak berhak terhadapnya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa aidan, dan dia juga adlu ghairillah, membandingkan selain Allah dengan Allah. Taswiyatu ghairillah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah. Wa ja'alahu adlan lillah, dan menjadikannya sebagai wa ja'alahu adlan lillah, dan menjadikannya sebagai keadilan bagi Allah Azza wa Jalla. Idlan, afan, bukan adlan. Idlan, tebusan. Menjadikannya tebusan bagi Allah Ta'ala. Ay musawiyan. Idlan bukan tebusan. Idlan itu musawiyan, kesamaan, persamaan, kesamaan. Wa mumathilan, yang semisal. Idlan, dan menjadikannya sebagai sesuatu yang sama dan serupa bagi Allah Azza wa Jalla.
Kama qala Allahu 'anil kuffar, seperti firman Allah tentang orang kafir. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, kemudian orang-orang kafir dari Rabb mereka berpaling, ai yusawwuna ghairahu bihi, yaitu menyerupakan selainnya dengannya. Wa yaj'aluna ghairahu idlan lahu, dan mereka menjadikan selain Allah sebagai serupa dengan Allah Ta'ala, ay musawiyan lahu. Hadha huwa syirkul akbaru annakilu minal millah. Inilah syirik besar yang memindahkan dari agama. Udah dulu ya sampai sini. Mungkin ada pertanyaan? Apa? Nakil. Mana? Yang mana? Barusan. An-nakilu. Iya, nakil yang menukil, yang memindah. Dah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.